Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia yang begitu banyak yang tak dapat kita perhitungkan. Salawat serta salam mari kita junjung kepada suri tauladan kita, kepada kekasih kita, kepada pemberi syafaat kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat jam'an marhuman yang saya cintai, ketahuilah bahwa kita sebagai anak harus memenuhi hak-hak kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena perlu kita ketahui bahwa ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan, ibu yang dimana ketika di malam hari bangun hanya karena kita menangis meminta sesuatu, ibu kita yang mengasihani kita. Dan begitu juga bapak kita yang bangun mulai dari subuh untuk bekerja, menafkahi kita, untuk memberi makan kita, membelikan pakaian kita, mendidik kita. Maka tidak pantas bagi kita sebagai anak durhaka kepada mereka. Untuk anak yang sudah berkeluarga pun tetap wajib bagi mereka berbakti kepada kedua orang tua. Tidak gugur bagi mereka yang sudah berkeluarga. Berapa banyak orang yang sudah berkeluarga tapi ia melupakan kewajibannya berbakti kepada kedua orang tua. Hendaklah kalian ketahui bahwa hidupnya bapak kita, ibu kita merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena kenapa? Kita diberikan nikmat bisa memandang mereka ketika bersenyum, ketika berkumpul, ketika sedang bercanda. Maka dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min rajulin yang zuru ila wajhika liwalidayhi yang zuru rahmatan illa kataballahu biha hajatan maqbulatan." Tidaklah seorang laki-laki memandang wajah kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, melainkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas pandangan tersebut haji yang diterima dan mabrur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23. Halaman belah kiri 7 baris dari atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkanmu agar jangan kau menyembah selainnya dan berbuatlah baik kepadanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
Jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya telah mencapai umur yang sudah lanjut, fala takul lauma uffin, dan janganlah sekali-kali kalian mengucapkan kepada mereka. Fala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak kepada mereka. Faqul lahuma qaulan karima, tapi ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang mulia. Janganlah kalian mengorbankan rasa kasih sayang orang tua kepada kalian yang sudah bertahun-tahun, lalu engkau palingkan kepada seseorang yang baru kau kenal beberapa bulan, yang kau kenal baru beberapa hari. Karena seandainya mengetahui hal itu, maka niscaya hati orang tua kita bakal sakit hati. Ketahuilah, ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Maka dari itu, maksimalkanlah selama hidup kita berbakti kepada kedua orang tua kita, melayani dengan sepenuh hati full kepada kedua orang tua kita selagi masih orang tua kita hidup. Karena ini yang diajarkan oleh syariat Islam. Saudara, wajib bagi kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangankan orang tua yang kafir, orang tua yang muslim, muslimah, soleh dan solehah harus lebih wajib kita berbakti kepadanya. Orang tua yang kafir saja jangan kita bentak, jangan kita pelototi, jangan kita sakiti. Apalagi orang tua yang soleh dan solehah, orang tua yang muslim dan muslimah. Maka ada suatu hikayat cerita. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya meminta baiat untuk hijrah. Lalu seseorang ini mengatakan, saya tidak akan datang kepada engkau sebelum membuat orang tua saya nangis. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, pulanglah engkau kepada orang tuamu, lalu buatlah mereka tertawa kembali, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ini ancaman bagi kita. Ingat bahwa kita ini tidak boleh berdusta kepada kedua orang tua kita, membangkang kepada kedua orang tua kita, apalagi sampai mengkhianati kepada kedua orang tua kita. Kita sebagai anak harus patuh kepada kedua orang tua kita, menuruti apa yang dikatakan kepada kedua orang tua kita. Seyogyaknya kita harus meminta doa kepada kedua orang tua kita sebelum melaksanakan sesuatu. Karena dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, du'aul walidain walidih ka du'aun nabi li ummatih. Doanya kedua orang tua kita untuk anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Perlu kita ketahui bahwa doanya Nabi itu mustajab, dikabul oleh Allah SWT. Maka jangan sungkan-sungkan. Kalau kita ingin melaksanakan sesuatu, maka mintalah doa, minta ridholah kepada kedua orang tua kita. Itulah yang diajarkan oleh syariat Islam. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat, diberikan maghfirah, khususnya di bulan Ramadan ini, diberikan kefahaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.